Film dimulai dengan seorang pria yang sedang memungut bola, bernama Richard. Ia mencoba berbicara dengan beberapa pelatih tenis untuk menjadi pelatih putrinya, yang bernama Venus dan Serena. Richard menjelaskan ke setiap pelatih tentang kehebatan putrinya, yang memiliki bakat dan berpotensi untuk menjadi petenis yang berprestasi. Namun, usaha Richard selalu ditolak. Mungkin karena latar belakangnya, atau mungkin hanya karena kemauan orang tuanya saja, yang mendorong putri mereka untuk dilatih sebagai atlet tenis. Suatu hari, Venus dan Serena membagikan buku-buku telepon di lingkungan sekitar rumah mereka. Ketika sampai pada rumah milik Nyonya Strickland, yang tepat di seberang jalan dari rumah mereka, dia sering mengkritik pola asuh Richard, karena dia selalu memperhatikan kalau Richard melatih putrinya hingga larut malam. Richard mendekati mereka, dan memberitahu putrinya, untuk tidak berbicara dengan Strickland. Karena semua yang dikatakannya, akan mengganggu fokus putrinya menjadi atlet tenis. Richard kembali ke rumah, di sana dia tinggal bersama istrinya, Brandy, dan 3 putri lainnya, Tunde, Isa, dan Lindrea. Kemudian Richard mengajak Venus dan Serena latihan, ketiga putri lainnya pun juga ikut menonton, dan mendukung mereka latihan. Ketika Tunde sedang belajar, dia diganggu oleh seorang berandalan bernama Rock, yang menggodanya dengan kata-kata yang kasar. Richard yang kesal, menyuruh putrinya masuk ke mobil, dan menegur Rock untuk memberitahunya agar tidak mengganggu putrinya lagi. Rock yang tidak terima ditegur, malah memukul Richard, di hadapan putri-putrinya. Ketika mereka pulang ke rumah, di situ Brandy mengajak Richard berdiskusi, kalau Venus dan Serena berhak mendapatkan fasilitas yang lebih baik lagi. Tak bisa terus-terusan latihan di lapangan yang jelek, dan Richard berjanji akan mengusahakannya. Kemudian pada malam hari, Richard berangkat pergi bekerja, sebagai penjaga keamanan. Di tempat kerjanya, Richard melihat artikel tentang seorang pelatih klub tenis terkenal, ia pun berniat untuk mempromosikan putrinya pada pelatih tersebut. Keesokan harinya, Richard mendatangi pelatih tersebut, dan memperlihatkan video Venus dan Serena. Tapi pelatih menganggap usaha Richard itu mustahil. Jika tak punya uang, maka tak akan bisa masuk ke akademi tenis manapun. Walaupun putri Richard berbakat, kata pelatih tersebut. Mendengar itu, Richard sakit hati. Setelah mengajak keluarganya keluar untuk makan malam, Richard pergi ke lapangan. Ia terus kepikiran dengan ucapan si pelatih tadi. Tiba-tiba, Rock dan anak buahnya muncul. Di tengah pikiran Richard yang sedang kecewa berat, Rock mengatakan kata-kata yang melecehkan Tunde. Mendengar hinaan itu, Richard langsung memukul Rock dengan raket tenisnya. Dan, anak buah Rock langsung saja mengeroyok Richard. Rock mengeluarkan senjatanya, dan mengancam Richard, tapi kemudian mereka memutuskan untuk meninggalkan Richard sendirian. Richard yang tidak terima, kemudian dia mengambil senjata yang dia bawa ketika bekerja. Richard berkeliling untuk mencari Rock. Richard menemukan mereka di depan sebuah toko. Tetapi, ketika Richard mulai berjalan mendekati mereka dengan pistolnya, mobil lain lewat dan menembak Rock. Melihat itu Richard langsung buru-buru pergi. Di rumah, Richard disambut oleh Brandy, dan langsung merawat luka-lukanya. Keesokan harinya, Richard membawa Venus dan Serena ke country club, di mana dia berharap dapat bertemu dengan pelatih Paul Cohen. Kemudian mereka menemui Paul berlatih dengan John McEnroe dan Pete Sampras. Meskipun Paul bersikeras bahwa dia tidak melatih junior, setelah berdiskusi cukup lama, Richard berhasil meyakinkan Paul untuk mengizinkan putrinya menunjukkan kehebatan mereka. Venus dan Serena tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, dan Paul sangat terkesan dengan apa yang dia lihat. Ketika mereka sampai di rumah, Venus dan Serena memberitahu ibu dan ketiga saudarinya kalau sudah ada pelatih yang bersedia melatih mereka secara gratis. Kemudian Richard memberitahu Brandy kalau sayangnya pelatih itu hanya mau menerima satu anak saja, yaitu Venus. Sementara Richard mengajak Venus berangkat ke tempat latihan, Brandy menyemangati Serena dengan mengajaknya latihan. Richard sedikit mengganggu latihan, dia memberi instruksi ke Venus untuk membenahi kuda-kudanya, karena Richard mengetahui
bagaimana posisi yang baik untuk Venus mainkan. Selesai latihan, Paul menunjukkan video pertandingan tenis junior kepada Richard dan Venus. Untuk meyakinkan mereka bahwa untuk memulai karir harus mulai bermain di turnamen junior. Hingga akhirnya hari turnamen pun tiba, di mana Venus berhadapan dengan gadis-gadis lain seusianya. Venus berhasil memenangkan pertandingan demi pertandingan di turnamen tersebut. Putri-putri Richard merayakan keberhasilan itu dan terus menyombongkan kehebatan Venus. Kemudian, Richard menyuruh mereka pergi ke toko bersama-sama. Lalu Richard malah meninggalkan mereka pulang. Dikarenakan mereka tidak menghiraukan nasihat Richard untuk tidak sombong, dan menghukum mereka untuk pulang ke rumah dengan berjalan kaki. Brandy yang tidak setuju, menyuruh Richard menepikan mobil. Sehingga putri-putri mereka berhasil menyusul mobil, dan mereka pulang bersama. Di rumah, Richard memutarkan mereka video Cinderella. Richard juga menjelaskan ke mereka pelajaran tentang kerendahan hati. Ketika suatu hari, mereka latihan hingga larut malam dan hujan-hujanan. Saat mereka pulang, dan sampai di rumah, ternyata polisi datang bersama Komnas Perlindungan Anak, yang mendapat laporan dari Nyonya Strickland kalau Richard telah mengeksploitasi anak, gara-gara memaksa putrinya berlatih tenis setiap hari. Richard kemudian menjelaskan bahwa dari awal dia tak pernah memaksakan satu hal pun pada anak-anaknya. Tidak hanya tenis, jika anaknya ingin menjadi pengacara maupun dokter, maka Richard akan mendukung mereka hingga menjadi yang terbaik. Brandy kemudian pergi untuk menemui Nyonya Strickland untuk memberitahu agar tidak mengganggu urusan keluarganya lagi. Kemudian Richard sekeluarga pergi pada turnamen junior selanjutnya yang diikuti Venus. Serena diam-diam ikut mendaftar tanpa sepengetahuan Richard. Saat menonton, ada seseorang datang ke Richard. Ia memuji kemampuan anak Richard, tetapi bukan Venus, melainkan Serena yang bertanding di lapangan lain. Richard bersama Brandy bergegas pergi ke lapangan tersebut. Dan Richard pun bangga menyaksikan pertandingan Serena. Ketika para pemain berbaris dan berkumpul di lapangan untuk mendengarkan pidato dari Nancy Reagan. Sementara itu, Paul memperkenalkan Richard kepada agen olahraga, George MacArthur dan Laird Stabler. Pertemuan berjalan dengan baik, sampai Richard merasa terhina. Ketika Laird mengatakan akan membantu Venus untuk mendapatkan fasilitas terbaik. Mengingat Venus merupakan atlet kulit hitam di kalangan tenis. Richard juga khawatir kalau mereka hanya memanfaatkan popularitas putrinya saja. Meskipun Laird dan George mencoba untuk menjelaskannya, Richard beranjak pergi dari tempat itu. Kemudian Paul mendatangi Richard dan Brandy di rumahnya untuk berbicara insiden kemarin. Karena Richard ingin menarik Venus keluar dari turnamen juniors. Kini Venus harus kembali fokus pada pendidikannya terlebih dahulu. Ia ingin Venus berlatih dan mempersiapkan diri untuk pertandingan tingkat profesional. Paul yang kecewa dengan keputusan Richard dan pergi dari sana. Namun di situ Brandy tidak senang dengan cara Richard menangani masalah ini. Richard kemudian menghubungi Rick Macci, menjadikannya pelatih baru untuk Venus dan Serena. Rick terkesan dengan mereka, dan menawarkan mereka kesempatan untuk berlatih di Florida. Richard meyakinkan Rick untuk mengizinkan seluruh keluarga, kecuali Tunde. Karena dia fokus pada studinya di perguruan tinggi. Keesokan harinya, mereka semua pindah berangkat menuju Florida bersama. Di sana, Richard berbincang mencoba untuk menanyakan ke Rick tentang bagaimana dia akan melatih putrinya. Saat latihan, Venus menunjukkan semua kemampuannya kepada Rick. Rick sangat senang akan kemampuan Venus. Richard meminta Venus berhenti latihan dulu untuk wawancara, dan meminta Rick untuk melatih Serena. Saat wawancara, Richard menegur pewawancara itu karena mengajukan pertanyaan tertentu, dan menyuruhnya untuk menanyakan pertanyaan yang sesuai dengan usia Venus. Rick kemudian memberitahu Richard tentang sebuah turnamen di Auckland, di mana mereka dapat mengukur kemampuan Venus. Tetapi Richard tidak setuju dengan ide Rick itu, karena Richard merasa putrinya belum siap. Rick mencoba membujuk Richard, tetapi dia memilih untuk memikirkannya. Richard kemudian menonton berita tentang bagaimana Jennifer Capriati ditangkap karena penggunaan narkoba.
Richard bertanya-tanya, apakah benar? Jennifer yang sebelumnya dilatih oleh Rick, telah keluar dari turnamen yang akan datang, apakah karena dia terlalu lelah? Richard kemudian membawa keluarganya ke Disney World, alih-alih mengantar Venus berlatih. Ketika pulang, di sana Rick sudah menunggu mereka di rumah. Dengan kesal Rick bertanya, kenapa latihan Venus dibatalkan? Richard memberitahu Rick, bahwa, dia tidak ingin putri-putrinya berakhir seperti Jennifer. Rick sangat kecewa, bila dilarang-larang terus, maka karir tenis Venus akan terganggu. Di sisi lain, Rick tak bisa berbuat apa-apa, karena Richard adalah ayah Venus. Venus yang tidak suka dengan sikap ayahnya, keluar dari rumah. Brandy marah akan hal itu. Ia muak Richard membuat keputusan sendiri, tanpa pernah berdiskusi dengan keluarga terlebih dahulu. Richard harus ingat, keluarga adalah sebuah tim yang membutuhkan kekompakan. Richard menemui Venus, yang berlatih pada malam hari, di mana Venus bersikeras bahwa dia ingin mengikuti turnamen. Bukan lagi kesiapan Venus yang Richard pikirkan. Richard memberitahunya, tentang bagaimana ketika dia masih kecil, di Shreveport. Dia secara tidak sengaja menyentuh tangan seorang pria kulit putih. Orang-orang itu memukulinya, sementara dia melihat ayahnya melarikan diri. Oleh karena itu, Richard berjanji pada dirinya sendiri, untuk selalu menjaga anak-anaknya. Pada turnamen di Oakland, mereka bertemu dengan agen, yang ingin mengontrak Venus, senilai $3 juta, atau sekitar 42 miliar rupiah. Richard malah menyuruh Venus menjawabnya sendiri. Venus menjawab bahwa dia menolak tawaran itu. Venus tahu, bahwa, mereka mengontraknya cuma gara-gara dia sedang terkenal, bukan karena kemampuannya bermain tenis. Bagaimana bisa dia ditawari kontrak sebesar itu, padahal, selama 3 tahun ini Venus tak pernah bertanding sama sekali. Rick kemudian memarahi Venus, kenapa dia menyia-nyiakan kesempatan satu kali seumur hidup ini. Sayangnya keputusan Venus sudah bulat. Mendengar keputusan Venus, Rick cuma bisa pasrah. Setelah pembicaraan itu selesai, sekeluarga terkejut, tiba-tiba Tunde datang untuk mendukung Venus. Pada pertandingan pertama, Venus menghadapi Shawn Stafford. Meskipun pertandingan itu cukup ketat, Venus keluar sebagai pemenang. Rick masih tak percaya, bahwa, Venus berhasil melawan petenis-petenis top dunia. Dan di final Venus akan melawan Arantxa Sanchez Vicario. Tetapi Rick tidak yakin, kalau Venus bisa mengalahkannya. Waktu akan keluar stadion, Richard melihat Serena sedang menatap lapangan. Dia tahu Serena merasa iri dengan kesuksesan Venus. Richard lalu berkata pada Serena, bahwa, ada perbedaan antara Serena dan Venus. Richard yakin, kalau, Venus akan menjadi atlet tenis nomor 1 di dunia. Sedangkan Serena, pasti bisa menjadi atlet tenis terhebat sepanjang masa. Pertandingan final pun tiba. Venus mengepang rambutnya, dan keluar ke lapangan, untuk menghadapi Vicario. Venus memulai pertandingan dengan baik, yang membuat Vicario terpojok. Namun, di tengah pertandingan, mendadak Vicario meminta jeda pada wasit, untuk buang air kecil. Setelah lama menunggu, Vicario masih juga belum kembali. Seluruh penonton di sana pun heran, kecuali Richard dan Rick. Mereka berdua tahu, kalau ini adalah trik. Vicario tahu Venus pasti gugup, karena sudah bertahun-tahun tak pernah bertanding. Ketika Vicario kembali, dia mulai mendominasi. Dan akhirnya mengalahkan Venus. Venus yang sedih, menangis di ruang ganti. Kemudian Richard dan Brandy mendekatinya untuk menghiburnya, dan meyakinkannya, bahwa ini bukan akhir untuknya. Ketika mereka akan pulang, mereka kaget, ada banyak sekali orang di luar menyambut Venus. Ternyata semua orang itu adalah fansnya. Betapa bahagia hati Venus walaupun dia gagal. Seluruh keluarganya dan Rick, sangat bangga melihatnya. 9 bulan kemudian, Venus menandatangani kontrak dengan Reebok, seharga $12 juta pada usia 15 tahun. Serena kemudian bergabung dengan Venus, dalam tur 2 tahun kemudian. Meskipun demikian Richard masih mengutamakan pendidikan untuk putri-putrinya. Pada usia 41, Venus telah memenangkan Wimbledon 5 kali. Menjadi wanita Afrika-Amerika pertama, yang menduduki peringkat nomor 1 dunia. Pada usia 40,
Serena menjadi juara Grand Slam 23 kali, dan dianggap sebagai pemain terhebat dalam sejarah tenis. Seperti yang diprediksi oleh Richard.